Baiklah, kita lanjutkan pembahasan kita masih di bab 5 Bernoulli dan persamaan energi. Kita akan mempelajari masih di bagian yaitu kekekalan massa di subbagian keseimbangan massa pada aliran steady. Jadi ini di subbagian 4 keseimbangan massa pada aliran steady. Oke ya, kita mulai ya. Ketika suatu aliran itu adalah steady atau biasanya kita sebut dengan stabil gitu ya, maka jumlah total massa yang terkandung dalam volume kontrol adalah sebuah volume yang kita amati, sudah kita bahas, total massanya itu tidak berubah terhadap waktu, tidak berubah. Dalam hal ini kita dapat memperhatikan contoh ya, misalnya Anda sedang sore hari itu menyirami taman Anda dengan selang, kan? Selang itu, aliran air yang mengalir pada selang itu beroperasi secara steady. Artinya jumlah air yang masuk ke nozzle-nya selang, ujungnya harus sama dengan jumlah air yang keluar yang Anda semprotkan ke taman dari nozzle tersebut per satuan waktu. Itu maksudnya steady, jadi harus sama. Artinya kalau itu steady, itu tidak boleh ada kebocoran pada selang itu, atau ada sistem perekat nozzle yang tidak tepat sehingga airnya bocor atau hilang dari sistem. Jadi harus yang masuk sama dengan yang sama, steady. Dengan demikian kita dapat memastikan bahwa air yang kita gunakan untuk menyiram taman dapat digunakan secara efisien, tidak sempurna. Itulah fungsi dari steady. Oke, Anda lihat gambar 5.10 ya. Prinsip kekekalan massa untuk sistem aliran steady dengan 2 inlet dan 1 outlet. 2 inletnya apa? 2 inletnya itu M1 dan M2. M dot ya, mass flow rate artinya, kilogram per second. M1-nya 2 kg, M2-nya 3 kg, dan M3-nya itu adalah M1 plus M2 sama dengan 5 kg per second dalam sebuah kontrol volume. Pada aliran steady mengatakan bahwa jumlah total massa yang memasuki sistem harus sama dengan jumlah total massa yang keluar sistem. Namun ketika kita ingin memperhatikan laju aliran massa, kita akan fokus pada jumlah massa yang mengalir per satuan waktu seperti yang terlihat dari gambar 5.10 tadi. Terdapat sistem aliran steady dengan beberapa saluran masuk dan keluar ya, di gambar 5.10 saya jelaskan lagi. Laju aliran massa M dot pada setiap saluran dapat dihitung dengan menggunakan persamaan pada 5.20, persamaan laju aliran steady. Sigma in pada M dot ya, sigma in pada M dot atau M dot sigma in itu sama dengan sigma out M dot, sama dengan total mass flow rate yang keluar. Rumus ini menjelaskan prinsip kekekalan massa pada sistem aliran steady. Jumlah massa yang masuk ke dalam sistem persatuan waktu harus sama dengan jumlah massa yang keluar dari sistem persatuan waktu. Sigma itu menunjukkan jumlah dari beberapa hal ya, bisa M1, M2, M3 dan sebagainya. Jadi sigma in M dot adalah jumlah dari laju aliran massa yang masuk ke dalam sistem. Sigma out M dot berarti jumlah dari laju aliran massa yang keluar dari sistem. Jadi ketika kedua jumlah tersebut sama, artinya massa yang masuk ke dalam sistem dan massa yang keluar ke dalam sistem adalah sama. Hal ini menunjukkan bahwa massa dalam sistem tidak bisa diciptakan atau dihancurkan, melainkan hanya dapat dipindahkan atau diubah bentuknya. Banyak perangkat teknik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti nozzle ya. Nozzle itu ujungnya lancip gitu ya, atau diffuser, atau turbin,
kompresor, dan pompa hanya memiliki satu saluran masuk dan satu saluran keluar ya. Ingat alat-alat tersebut ya, dalam mesin nozzle, diffuser, turbin, kompresor. Saat menggunakan prinsip kekekalan massa pada perangkat seperti ini, kita dapat menunjukkan kondisi masuk dengan menggunakan subscript 1 dan kondisi keluar dengan menggunakan subscript 2 ya. Maka dari itu untuk aliran steady arus tunggal persamaan 520 bisa diubah menjadi persamaan 5.21. M.1 sama dengan M.2. Sementara M itu adalah rho VA, ya kan? Ingat, M mass flow rate itu sama dengan densitas dikalikan volume dikalikan A, sehingga rho 1 kali V1 kali A1 sama dengan rho 2 kali V2 kali A2. Loh, kenapa mass flow rate berubah menjadi rho VA? Ya Anda ingat ya, mass flow rate itu kan kilogram per second. Kita lihat dari unitnya saja. Sementara densitas itu adalah kilogram per meter kubik. Volume adalah meter kubik, sehingga kilogram per meter, kecepatan adalah meter per second ya kan, kecepatan bukan volume ya, rho VA, sehingga ya kita akan coret M nya menjadi kilogram per meter second. Nah kemudian A nya meter kuadrat second, A nya M kuadrat coret-coret menjadi kilogram per second. Jadi mass flow rate itu apa sih? Mass flow rate itu kan densitas fluida dikalikan kecepatannya dikalikan luasannya, itu maksudnya ya. Jadi rumus 5.21 itu menggambarkan prinsip kekekalan massa untuk aliran fluida dalam sistem yang memiliki satu saluran masuk dan satu saluran keluar, subscript 1 dan subscript 2. Prinsip ini menyatakan bahwa laju aliran massa yang masuk ke dalam sistem harus sama dengan laju aliran massa yang keluar dari sistem, sehingga sigma m dot sama dengan 0 ya kan? Tidak ada penambahan mass flow di dalam sistem. Ketika kita memiliki aliran fluida yang melalui saluran dengan luas penampang yang sama, maka kecepatan aliran fluida pada sisi saluran masuk dan sisi saluran masuk dan sisi keluar itu sama. Tapi kalau kita memiliki aliran fluida yang memiliki luas penampang yang berbeda, ya berbeda juga kecepatannya ya kan. Oke, saya ulangi ya. Kalau kita memiliki aliran fluida ya, penampangnya A-nya itu berbeda antara 1 dan 2, A1 dan A2 beda. Ya, pasti di situ kecepatannya akan berbeda. Sehingga persamaan ini menghubungkan kecepatan aliran fluida V dengan densitas rho dan luas penampang A pada kedua sisi saluran. Oke ya. Jadi kalau ada yang berubah, loh kok berubah A-nya? Ya bisa, kenapa? Lah misalnya nozzle itu kan luas penampang yang masuk dan keluar berbeda. Turbin itu berbeda, ya kan? Itu berbeda. Oke. Pompa sama itu ya. Oke ya, itu artinya kita nanti akan memiliki hasil yang berbeda ketika kita memiliki salah satu luas penampang yang berbeda. Oke ya. Itu subbagian 4 keseimbangan massa untuk proses aliran steady. Oke, kemudian kita masuk ke subbab kasus khusus aliran incompressible. Nah, kita memiliki pengecualian terhadap aliran incompressible yang nggak bisa dikompres. Lah, maksudnya gimana sih? Oke, nanti kita pelajari lagi. Walaupun kita sudah mempelajarinya ya. Prinsip kekekalan massa adalah konsep yang menyatakan bahwa dalam sebuah sistem tertutup, ya, jumlah total massa tidak dapat diciptakan atau dihancurkan. Namun ya, massa hanya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Dalam konteks fluida ada dua jenis utama ya. Konteks fluida itu dua jenis utama, cairan atau gas. Gas itu memiliki kemampuan untuk dimampatkan, ya. Kemampuan kompresibilitasnya ditekan menjadi volume yang lebih kecil. Maksudnya gimana sih? Nanti kita jelaskan. Dan cenderung akan mengisi seluruh ruangan yang tersedia dalam wadah, itu sifatnya gas ya. Di sisi lain, cairan tidak dapat dimanfaatkan, incompressible, dan mempertahankan volume yang konstan. Nah, oke ya. Loh, contoh kompresibel itu apa sih? Nah, Anda lihat di kehidupan sehari-hari, coba Anda cek.
Beberapa contoh ya, diantaranya tabung gas LPG. Itu tabung gas LPG namanya liquid petroleum gas, itu adalah gas yang dimanfaatkan ya, sehingga ketika dimanfaatkan dia bentuknya menjadi cair dalam tabung yang bertekanan, sehingga dapat disimpan dengan volume yang lebih kecil. Nah, ketika dia dikeluarkan tekanannya menjadi tekanan ambient environment ya, tekanan ATM atmosfer, dia akan menjadi gas kembali kan. Tadinya gas ditekan jadi liquid, kemudian keluar dia menjadi gas kembali. Oke ya, ini contoh ya untuk memahami Anda kompresibilitas. Kalau air, Anda tidak bisa menekan air itu volumenya menjadi lebih kecil, tidak bisa ya kan. Oke, kita lanjutkan. Jika kita mengabaikan variabilitas kerapatan, densitas, karena densitas berperan di sini, maka kita akan mendapatkan aliran steady ya, yang incompressible. Yang incompressible cairan tadi itu sigma in V dot itu sama dengan sigma out V dot. Ini incompressible. Jadi rumus yang incompressible ada volume rate-nya pada sisi masuk dan volume rate-nya pada sisi keluar kan sama. Rumus ini adalah ya, rumus 5.22 itu adalah rumus kekekalan volume aliran masuk dan aliran keluar pada sistem yang memiliki lebih dari satu aliran masuk misalnya ya. Karena sigma kan, ya kalau satu ya boleh. Simbol sigma menunjukkan jumlah dari beberapa suku atau beberapa masukan ya kan. Sigma in menunjukkan aliran yang masuk, jumlah out menunjukkan aliran yang keluar. Simbol V itu menunjukkan laju aliran volume yang diukur dalam satuan meter kubik per detik. Oke ya. Nah, kemudian rumus lagi 5.23, aliran steady incompressible kita ubah ke rumus 5.23. Jadi tadi kan ada sigma in V dot sama dengan sigma in V out ya kan. Sekarang V1 sama dengan V2 misalnya, V yang masuk sama dengan yang V2 keluar. Sehingga ya V itu kan berarti V1-nya ya dikalikan A1 sama dengan V2 kalikan A2 ya. Jika kita memiliki suatu sistem aliran fluida dengan hanya satu saluran masuk dan satu saluran keluar, maka laju aliran fluida yang masuk ke sistem lajunya V1-nya ya, oh ini V ya, kecepatan ya, harus sama dengan laju aliran fluida yang keluar dari sistem V2, karena volume aliran fluida dapat didefinisikan sebagai perkalian luas penampang saluran ya, perkalian luas penampang meter kuadrat dengan kecepatan fluida meter per second, sehingga meter kuadrat per second. Jadi V volume itu sama dengan A dikalikan kecepatannya. Maka kita dapat mengatakan bahwa laju aliran volume rate-nya itu juga harus sama dengan kedua sistem itu, sehingga menghasilkan persamaan V1, V kecil kecepatan ya, dikalikan A1 sama dengan V2 kali A2, atau kembali lagi volume rate 1 sama dengan volume rate 2. Oke. Prinsip kekekalan volume tidak berlaku pada compressible fluid ya, aliran seperti gas tidak berlaku. Ini hanya berlaku untuk incompressible seperti air. Sehingga meskipun laju aliran massa udara melalui kompresor itu kan udara untuk mengkompres udara. Laju aliran volume udara di saluran keluar jauh lebih kecil daripada di saluran masuk. Beda dengan air, yang masuk sama, yang keluar sama volume rate-nya. Kompresor enggak, ya kan? Laju aliran volume rate-nya itu saluran keluar jauh lebih kecil. Ya kenapa? Ya karena kompresibel gitu kan. Hal ini disebabkan karena udara yang keluar dari kompresor memiliki kepadatan yang tinggi. Udaranya lebih padat. Loh Pak, kok volume rate berkaitan dengan kepadatan? Iya, volume rate terkait dengan kepadatan. Ketika di sisi keluar kompresor itu kepadatan udara atau gas itu lebih tinggi, sehingga volume rate-nya tidak sama antara yang masuk dan yang keluar pada kompresor. Namun pada aliran cairan yang steady, lajunya konstan, laju volumenya konstan, ya kan? Karena cairan tidak dapat dimanfaatkan. Ya, sebagai contoh ya tadi aliran air melalui selang dengan memiliki laju air volume yang hampir konstan antara yang masuk dan yang keluar, ya kan?
Oke ya, coba Anda lihat gambar 5.11. Selama proses aliran steady, ya, laju volume tidak perlu dikekalkan meskipun laju aliran massa tetap. Jadi kekekalan volume itu terjadi hanya pada aliran incompressible. Pada kasus compressible tidak kekal. Jadi prinsip kekekalan massa adalah prinsip yang tapi prinsip kekekalan massa bisa berlangsung di incompressible dan compressible. Prinsip kekekalan massa adalah prinsip yang menyatakan bahwa selama suatu proses massa tidak diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya berubah bentuk dari satu ke bentuk lainnya. Oleh karena itu, dalam sistem rekayasa atau engineering, kita harus memperhitungkan setiap massa yang masuk dan keluar sistem agar kita dapat menerapkan sistem kekekalan massa. Kita lihat aja, cek aja nih. Sebuah kompresor kan, kita tadi gambar 511 ya, kompresor M1 nya M1 mass flow rate nya itu 2 kg per second, sementara V dot satunya sama dengan 1,4 meter kubik per second, ya kan. V dotnya masuk, mass flow rate nya masih sama, keluar M2 nya 2 kg per second, tapi volume rate nya itu nggak sama, 0,8 meter kubik per second, ya kan. Itu beda ya. Oke ya, mudah-mudahan Anda paham. Demikian pembahasan dari bab 5 bagian B dan subbab 4 dan 5. Terima kasih.